situasi Aceh dengan Papua beda, Timur juga beda, sehingga Papua ini nasib rakyat bangsa Papua itu dikorbankan atas interest daripada Indonesia dan Amerika juga Belanda, sehingga tidak akan pernah membangun Papua di dalam Indonesia. Sebab dalam otonomi khusus saja dari 2001 sampai hari ini kirim undang-undang di atas undang-undang. Dari otonomi plus sampai hari ini juga tidak pernah implemented. Kalau saya tidak pernah melihat Indonesia akan melindungi bangsa Papua, sebab setiap pemimpin dibunuh, apalagi saya tidak akan, sebab saya belajar politik Indonesia itu sendiri, bagaimana pemerintah Indonesia melakukan ketidakadilan terhadap bangsa Papua, sehingga tidak boleh terjadi lagi generasi yang berikut, sehingga saya punya misi harus liberate bangsa Papua dari kolonial Indonesia. Umumkan kemerdekaan Papua Barat, Benny Wenda jadi presiden sementara. Provinsi ini tidak tunduk lagi pada Indonesia. Benny Wenda, tokoh gerakan kemerdekaan Papua, akan didaulat menjadi presiden sementara Republik West Papua. Hal tersebut setelah Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat atau The United Liberation Movement for West Papua mendeklarasikan pembentukan pemerintah sementara. Pembentukan pemerintahan sementara yang lepas dari Indonesia itu diumumkan tepat pada perayaan hari lahirnya embrio negara Papua Barat, Selasa 1 Desember 2020 lalu. ULMWP adalah koalisi dari berbagai paksi politik yang berjuang untuk kemerdekaan selama bertahun-tahun. Menurut informasi yang diketahui, pembentukan pemerintah sementara dalam penantian ini bertujuan untuk memobilisasi rakyat West Papua yang mencakup Provinsi Papua dan Papua Barat untuk mewujudkan referendum menuju kemerdekaan. Pemerintah ini nantinya yang akan memegang kendali Papua dan menyelenggarakan pemilu yang demokratis di sana. Sebagai presiden sementara, Benny Wenda yang kekinian menjadi eksil di Inggris, menurut ULMWP akan menjadi representasi Republik West Papua dalam acara-acara internasional. Selain itu, demikian dalam keterangan ULMWP, pemerintah sementara yang dipimpin Benny Wenda berhak membuat deklarasi kemerdekaan sepihak dalam waktu dekat atas nama rakyat Papua Barat. Dengan demikian, Benny Wenda dalam komunike mengatasnamakan ULMWP juga menegaskan keberadaan pemerintahan serta militer Indonesia di Papua adalah ilegal. Kini, struktur kehadiran negara Indonesia di West Papua adalah ilegal. Begitulah yang disampaikan oleh Benny Wenda. Langkah pembentukan pemerintah sementara ini sekaligus merupakan penolakan langsung apa yang disebut ULMWP sebagai usaha Jakarta untuk memperpanjang status otonomi khusus di Papua. Tengku Faizasyah selaku juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia membantah legitimasi Wenda dan langkah ULMWP untuk membentuk pemerintahan sementara. Dengan dalih apa seseorang bernama Benny Wenda membuat status memproklamasikan diri sebagai wakil rakyat Indonesia di Papua? Proses pemindahan kekuasaan atau pengembalian Papua dari Belanda ke Indonesia diawasi oleh PBB, termasuk melalui adopsi resolusi PBB. Sebagai tambahan catatan kaki sejarah, Dr. Richard Koval mengingatkan bahwa pada Oktober 2011 lalu, Papua pernah memproklamasikan kemerdekaan. Pada Kongres Rakyat Papua ketiga terjadi proklamasi Papua sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat dengan Porkorus Yoboy Sembut sebagai presiden dan Edison Waromi sebagai PM. Pertemuan tersebut dibubarkan dengan kekerasan, beberapa orang tewas, banyak yang ditahan, dan Porkorus dihukum karena pemberontakan. Setidaknya Benny Wenda aman di Oxford atau Vanuatu, begitulah yang disampaikan oleh Dr. Richard Koval. Papua Barat telah mendeklarasikan pemerintahan sementara pada Selasa 1 Desember 2020. Media asing menyoroti upaya deklarasi ini sebagai dorongan menuju pelepasan wilayah tersebut dari pemerintahan Indonesia di tengah meningkatnya kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini.
Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat atau ULMWP telah menyusun konstitusi baru dan menominasikan Benny Wenda, pemimpin yang diasingkan dan berbasis di Inggris, sebagai presiden sementara provinsi tersebut. Ini hari yang sangat penting bagi rakyat saya. Kami sekarang memulihkan kedaulatan kami dan pemerintah sementara kami di Papua Barat. Begitu yang disampaikan oleh Benny Wenda. Wenda mengatakan, pemerintah sementara berarti provinsi tidak akan tunduk kepada Indonesia. Hari ini kami menghormati dan mengakui semua nenek moyang kami yang berjuang dan mati untuk kami dengan akhirnya membentuk pemerintahan bersatu yang ditunggu-tunggu. Wenda mengatakan akan mewujudkan semangat masyarakat Papua Barat. Kami siap menjalankan negara kami sebagaimana diatur dalam konstitusi sementara kami. Republik Papua Barat di masa depan akan menjadi negara hijau pertama di dunia. Hak bersuara, hak asasi manusia, kebalikan dari dekade penjajahan berdarah Indonesia. Begitu yang disampaikan oleh Wenda. Hari ini kami mengambil satu langkah lagi menuju impian kami tentang Papua Barat yang merdeka, merdeka dan merdeka. Wenda berharap ada peran dari pemerintahan Australia terkait kemerdekaannya ini. Papua Barat menghadapi krisis dan kami membutuhkan pemain besar seperti Australia untuk mendukung kami. Sangat penting bagi Australia untuk memainkan peran besar. The Guardian menulis, menjelang 1 Desember seringkali merupakan tanggal kerusuhan dan kekerasan yang signifikan. Rapina Samdasani selaku juru bicara Kantor Hak Asasi Manusia PBB mengatakan, kami terganggu dengan meningkatnya kekerasan selama beberapa minggu dan bulan terakhir di Provinsi Papua dan Papua Barat di Indonesia dan peningkatan resiko ketegangan dan kekerasan baru. Provinsi Papua dan Papua Barat yang secara kolektif dikenal oleh aktivis kemerdekaan sebagai Papua Barat merupakan bagian barat Pulau New Guinea, perbatasan dengan Papua Nugini yang merdeka di timur. Rumah bagi lebih dari 250 suku ini mengibarkan bendera bintang kejora yang selama ini dilarang oleh pemerintah Indonesia sejak dinyatakan merdeka dari pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1961. Militer Indonesia menguasai Papua Barat dalam beberapa bulan setelah deklarasi tersebut. Kontrol Indonesia atas provinsi-provinsi tersebut telah lama menjadi penyebab ketegangan di antara penduduk asli, dengan konflik tingkat rendah dan gerakan kemerdekaan yang membara selama beberapa dekade. Tapi, kerusuhan berbulan-bulan dan kekerasan yang meningkat telah memperkuat tuntutan baru untuk kemerdekaan, mendorong ULMWP untuk mengumumkan pemerintahan sementara pada hari Selasa kemarin. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang kita suguhkan bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe ya. Terima kasih.